Puji Tuhan, saudara semua. Saat ini kita kembali lagi ada di rumah Tuhan. Kita akan mulaikan ibadah kita pada sore ini. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita. Kita akan masuk dalam ibadah. Kita akan naikkan pujian yang terutama dalam hidup ini. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada sore hari ini kembali kami ada di rumah-Mu Tuhan, dan menjadi kerinduan kami ingin memuliakan, meninggikan, membesarkan nama-Mu Tuhan. Betapa Engkau patut dan layak kami puji Tuhan untuk segala kuasa kebesaran-Mu,
Engkau adalah gembala yang baik yang sudah memelihara, melindungi, menjaga kami sampai saat ini. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang Engkau berikan, kekuatan baru Engkau berikan Tuhan. Sehingga kami mau meninggikan Engkau Tuhan dengan sukacita yang daripadamu Tuhan. Biarlah puji-pujian yang kami naikkan kepadamu boleh jadi dupa yang harum. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bekerjalah dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Mengurapi kami semua yang melayani maupun yang dilayani Tuhan. Bekerjalah Tuhan dari awal ibadah ini sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk sidang jemaat. Siap memuji Tuhan? Haleluya. Kita naikkan pujian, besarkan nama Tuhan. Lanjut pujian kita dengan kesukaan Tuhan. Kekuatan.
menjadi kekuatan kita. Amin. Di tengah-tengah keadaan yang tidak menentu, tapi kesukaan Tuhan sudah menjadi kekuatan kita. Puji Tuhan. Ruang kesaksian saya buka bagi sidang jemaat yang ingin bersaksi. Silakan maju ke depan. Kita naikkan pujian bagaikan Raja Wali. Puji Tuhan, Tuhan begitu baik. Banyak kali pertolongan Tuhan di dalam kehidupan saya dan keluarga. Beberapa tahun yang lalu saya pernah bersaksi, dan sampai sekarang sesungguhnya pertolongan Tuhan begitu banyak. Doa yang ketika saya sakit kaki kiri, sakit kaki kanan, dan lain sebagainya, persoalan ketika datang. Kadang tidak bisa bercerita. Begitu menekan. Tapi Tuhan begitu baik. Saya kadang Tuhan, Roh Kudus Tuhan bicara, tenanglah hai jiwaku. Kemudian saya itu diteduhkan rasanya. Sementara pikiran saya yang begitu ada banyak kekhawatiran, kadang itu jadi melebar, meluas, jadi kompleks begitu. Tapi puji Tuhan, Tuhan begitu baik. Dan saya yang mau saksikan, sebetulnya saya nggak mau bersaksi, saudara-saudara, tapi saya harus bersaksi. Kalau hari Kamis yang 2 minggu lalu, anak saya Clary terkena COVID. Itu sementara dia telepon, saya blok itu hati. Tuhan, aduh, di mana dia terpapar saya juga nggak tahu. Dia banyak main bola, terus di kantor banyak orang, terus badminton, banyak kegiatan komsel dan lain sebagainya. Saat itu saya tidak bisa apa-apa. Aduh, berat rasanya. Kalau saya kena, bagaimana ini? Saya banyak ketemu orang-orang juga. Mungkin kebaktian jadi ditutup, jadi jelek pikiran saya. Tapi Tuhan ingatkan saya pada satu mimpi. Ketika anak saya berumur 10 tahun, Yubat dan Timo, sekelas di kelas 4. Dia sekolah sore, mendapat tugas di sekolah untuk kebersihan. Anak perempuan bagian bersih, anak laki harus ambil air di sumur. Sumurnya itu di belakang gereja Katolik, sumur dulu ya.
ambil airnya juga dengan cara timba yang dikatrol. Saya tuh, aduh gimana sih ibu, terpikir saya bicara sama ibu itu anak kan takut gitu pada main di situ. Saya sempat ke sekolah, anak toko Priangan berdiri di bibir sumur walaupun itu di semen ya. Aduh Tuhan. Lalu saya laporan ke ibu anak itu begitu. Gimana? Tuhan melindungi, kata si ibu. Tetapi kan harus punya hikmat ya kita itu. Kemudian saking takutnya saya tuh cemas sekali kepikiran. Ke bawah mimpi. Jadi Yubat lagi ngambil air itu menimba, kemudian kan pakai tali karet itu ya. Kemudian tertarik ke atas sampai nyantol di katrol itu. Seketika saya berseru, Tuhan tolong gitu ya. Dengan spontanitas saya melihatnya dari jauh. Tapi luar biasa Tuhan. Seketika muncul tangan yang besar sekali. Yubat itu cuma diambil mungkin sebesar kacang kedelai, jadi gitu aja diambil, diturunkan. Oh Tuhan, terima kasih kepada Tuhan, menjadi kekuatan bagi saya. Mimpi ini, di mana saya dalam kesesakan, tetapi ketika kita berseru sama Tuhan, Tuhan menolong seketika juga. Dalam keadaan kritis, ketika kita tidak berdaya, tidak bisa meminta tolong pada orang lain, Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan, Tuhan itu ada. Terima kasih kepada Tuhan, penyertaan Tuhan kepada keluarga kami, kepada maaf saudara, saya pun dites, di swab di rumah. Puji Tuhan hasilnya negatif. Clary juga sudah di swab beberapa hari yang lalu, dia juga negatif. Puji pada Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Puji Tuhan, Dia ada bagi kita dalam segala setiap keadaan. Mungkin masih ada saksi, masih ada waktu. Kita naikkan pujian lagi ini, bagaikan Raja Wali. Kekuatan yang dari Tuhan akan membuat kita mampu. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian. Haleluya, haleluya.
firman Tuhan, kita siapkan hati kita, naikkan pujian, ku ingin menikmati. kasih Kristus, Ibu Rita Devi akan berdoa.
Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur, kami berterima kasih akan kasih-Mu. Kami ada sebagaimana kami ada Tuhan. Kami mau selalu ada di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau berserah, terutama kehidupan kami Tuhan. Karena Engkau yang dapat menolong kehidupan kami. Bapa yang baik, apa yang ada pada kami semua berasal daripada Engkau Tuhan. Biarlah kami kembalikan ucapan syukur kami kepada Engkau ya Tuhan. Kau yang layak dipuji, dipermuliakan ya Bapa. Bapa dalam surga, apa yang telah kami persembahkan melalui puji-pujian Tuhan, bila puji-pujian ini boleh mengagungkan nama Tuhan, boleh menjadi satu dupa yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, memberkati kami semua yang ada sidang jemaat pada sore hari ini Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kami ada karena kasih-Mu. Kami ada untuk di rumah Tuhan karena Engkau yang menghendaki kami ada di dalam rumah-Mu. Bapa yang baik, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu, mulut bibirnya Tuhan yang Engkau urapi, sehingga setiap firman yang keluar daripadanya adalah daripada Engkau. Firman Tuhan yang akan menguatkan kami, firman Tuhan yang akan menghibur kami, menjadi jawaban di dalam setiap masalah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami serahkan Tuhan dan kami mau duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Sebentar firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Muda Revi Awondapu. Waktu dan tempat kami persilakan. Haleluya. Puji Tuhan, selamat sore saudara, selamat kita bertemu kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya senang sekali hari ini karena bisa melihat tante saya bersaksi untuk pertama kalinya dalam hidup saya. Jadi saya tinggal tunggu satu tante yang lain lagi bersaksi. Mungkin itu bahagia saya bisa penuh. Saudara yang kekasih, firman Tuhan pada sore hari ini saya akan ambil dari satu pelajaran, dari satu tokoh yang kita pernah lihat, kita pernah belajar beberapa minggu yang lalu saat saya berdiri di sini, yaitu dari Yunus. Saat itu saya berbicara mengenai Yunus tentang kesempatan kedua. Bagaimana Yunus dan pelaut-pelaut yang bersama dengan dia dan juga orang-orang Niniwe semuanya mendapatkan kesempatan kedua dari Tuhan dan mereka melakukan hal yang benar saat mereka mendapatkan kesempatan tersebut. Jadi saat itu yang pelaut-pelaut itu bertobat, memanggil nama Tuhan. Yunus mendapat kesempatan yang kedua untuk menyampaikan firman Tuhan kepada Niniwe. Dan juga orang-orang Niniwe yang harusnya mati. Karena firman Tuhan berkata demikian, bahwa Niniwe akan dijungkir balikan dalam 40 hari karena kejahatannya. Tapi mereka semua selamat. Dan mereka berbalik dari kejahatannya, meninggalkan segala perbuatan jahatnya. Saat itu kita belajar secara cepat dari awal. Yunus ini hanya 4 fatsal. Tapi sore hari ini kita akan coba belajar ayat per ayat. Memang tema bulan ini adalah utamakan Tuhan. Dan kadang kita juga bisa belajar banyak dari orang atau dari tokoh yang tidak mengutamakan Tuhan. Supaya kita tahu apa harganya, apa konsekuensinya, sehingga kita terhindar dari kejadian yang sama.
Oleh karena itu, Yunus ini menarik sekali, hanya 4 fatsal. Tapi ayat pertama di fatsal pertama dimulai dari firman. Dan ayat terakhir di fatsal terakhir, fatsal 4, ditutup oleh firman juga. Jadi dimulai dari Tuhan dan diakhiri juga oleh Tuhan. Mari kita baca ayat yang pertama, Yunus 1 ayat 1, saudara. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai demikian. Kita coba baca dalam bahasa Inggrisnya. Ada satu kata yang tidak ada dalam bahasa Indonesia. Now, the word of the Lord came unto Jonah, the son of Amittai, saying. Saudara, kata now menunjukkan waktu, keadaan, yang artinya adalah sekarang. Lawan daripada masa lalu dan juga lawan daripada masa depan adalah sekarang. Kita sudah tahu, sekarang ditentukan oleh keputusan-keputusan yang telah kita ambil, tapi sekarang juga akan menentukan apa masa depan yang akan kita raih berikutnya. Tapi manusia banyak sekali tidak hidup dalam keadaan in the moment right now. Dalam keadaan yang sekarang. Maksudnya apa, Ref? Saudara bisa duduk saat ini ada di dalam gereja tanggal 22 November jam 4:30. Tapi apakah semua pikiran dan hati saudara juga ada saat ini di dalam gereja? Apakah telinga saudara ada betul mendengar firman Tuhan? Apakah pikiran saudara betul tertuju hanya kepada Tuhan? Saya tidak tahu apa yang dalam pikiran dan hati saudara, hanya Tuhan. Tapi saya berani bertaruh kalaupun ada taruhan. Tidak semua yang duduk di sini hatinya ada di dalam gereja juga. Tidak semua yang duduk di sini pikirannya ada dengan firman Tuhan. Saudara mungkin duduk di sini, tapi pikiran sudah ada 1-2 jam ke depan. Nanti abis kebaktian, gua mau makan di mana? Gua mau ketemu sama siapa? Kayak geus didaguan ku batur, di ditu, geus janjian jeung si eta. Karaoke mungkin. Tapi jangan hujan. Tapi ada juga saudara yang duduk di sini, pikirannya tidak ada di masa depan ataupun tidak ada di saat ini, ada di masa lalu. Saudara masih terbayang-bayang hal yang saudara tinggalkan di rumah, masalah-masalah yang ada, rumah tangga, anak, suami, istri, hutang, segala macam beban hidup saudara yang akan merintangi berkat-berkat Tuhan yang akan saudara dengar sore hari ini. Iblis tidak suka kita senang, tidak suka kita hidup dalam damai sejahtera, tidak senang kita hidup bebas dari segala macam kekhawatiran. Iblis tidak suka kita hidup dalam sukacita. Oleh karena itu iblis akan coba berusaha mengganggu kita sedemikian rupa agar kita tidak hidup dalam waktu ini. Kenapa? Waktu ini tuh menentukan. Karena firman Tuhan yang saudara dengar sekarang. Bukan besok atau bukan kemarin. Tapi sekarang. Dan iblis, saudara, ada beberapa orang yang akan hidup dalam masa lalunya. Ada beberapa kejadian di masa lalunya yang membuat dia tidak bisa lepas. Yang kalau kita kenal dalam bahasa terkenalnya move on. Maksudnya tidak bisa move on, tidak bisa bergerak. Di saat hidup berjalan, waktu berjalan, tapi semua pikiran dan hatinya berhenti dalam satu titik di hidup dia. Berhenti dalam satu kejadian yang sangat berpengaruh dalam hidup dia. Sehingga dia tidak berani melangkah, tidak mau melangkah, takut untuk melangkah. Dan itu menghalangi berkat-berkat Tuhan. Ada juga
Yang saudara duduk di sini, tapi saudara menghayal hal-hal yang belum akan terjadi. Hal-hal yang belum datang, mimpi-mimpi yang belum tentu akan kejadian. Kegelisahan, kekhawatiran yang belum tentu akan terjadi. Saudara penuh kepikiran di sana. Sehingga itu juga akan mengambil berkat dari firman Tuhan yang sebentar saudara. Tapi Yunus 1 ayat 1 dia bilang, now, sekarang, firman Tuhan datang. Saudara, kalau kita bicara mengenai firman, kita tahu firman itu siapa. Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat 3-nya, segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada yang sudah jadi. Semuanya oleh firman, semuanya oleh Yesus. Yunus 1 ayat 1 berkata, sekarang firman Tuhan, Yesus datang kepada saudara semua. Tapi apa saudara mau menyimpan pikiran hati saudara kepada firman? Atau saudara punya pikiran ada di masa lalu? Atau saudara punya pikiran ada di hal-hal yang belum tentu akan terjadi? Itu pilihan saudara. Tapi firman Tuhan tetap akan datang kepada saudara. Kita akan belajar beberapa hal dari Yunus itu. Firman Tuhan datang kepada Yunus bin Amittai. Yunus arti kata namanya adalah merpati. Amittai bapaknya. Arti kata namanya adalah kebenaran. Semua kalau sampai tertulis di dalam Alkitab berarti ada sesuatu yang penting yang Tuhan ingin kita tahu. Yunus merpati. Merpati lambang apa saudara? Ya, tulus dan setia. Dia katanya kalau dulu ada adu japati itu ya, yang saya nggak tahu tuh ya, yang dilepasin jantannya atau betinanya? Jantan kali ya. Terus terbang, terus begitu mereka lihat dari jauh, itu bisa datang tanpa salah langsung ke betinanya. Bukan ke betina yang lain, ke betina yang dia miliki. Dan tulus. Nama adalah sesuatu doa yang diharapkan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Yunus diharapkan seperti merpati, memiliki karakter yang tulus dan setia. Karena dia anak dari seseorang yang memiliki arti nama kebenaran. Kebenaran yang sesungguhnya akan menghasilkan kesetiaan dan ketulusan. Tapi kita tahu Yunus bagaimana ceritanya. Yunus tidak memiliki karakter yang sesungguhnya dari seekor merpati. Tapi dia memiliki insting seekor burung. Yaitu, burung selalu menghindar sebelum ada badai. Kalau saudara belajar mengenai ilmu alam, atau pernah nonton film, itu saudara akan lihat, burung itu akan terbang duluan. Beramai-ramai berkelompok, setelah itu baru akan ada badai yang datang. Sebuah ironis sudah dimulai dari Yunus 1 ayat 1. Bagaimana seorang Yunus, nabi, dia tidak bertindak sesuai dengan namanya. Tapi setiap firman Tuhan yang datang, saudara, merupakan satu perintah. Kita dalam hidup, siapapun kita di sini, akan selalu ada satu orang yang lebih tinggi daripada kita. Satu orang yang lebih tua atau dituakan daripada kita. Saudara bekerja ada atasan. Saudara di rumah ada orang tua. Saudara hamba Tuhan ada pimpinan. Apalagi kalau saudara bekerja di dinas-dinas instansi pemerintahan, jelas ada atasan. Istri atasannya adalah suami, suami atasannya adalah Tuhan langsung. Saat kita dalam hidup, kita tidak pernah bisa lepas dari yang namanya perintah. Perintah akan selalu ada dalam hidup kita, akan selalu datang dalam hidup kita. Saudara, dalam Yohanes 1 ayat 1,
dan 2. Ada satu perintah dari Tuhan kepada Yunus. Perintahnya kita baca di ayat kedua. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Saudara, waktu saya kecil, saya pernah dikasih perintah, dikasih tugas oleh ayah saya. Papa, baca Alkitab tiap hari, Amsal 1-31. Setiap baca dari satu fatsal, kamu harus tulis satu ayat. Dan itu harus ditulis baik-baik dan nanti Papa akan periksa. Tidak tahu waktunya kapan. Itu satu perintah yang harus saya lakukan. Apakah saya suka? Tidak. Tapi itu tetap saya harus lakukan. Atau kalau saya ambil contoh lain. Dalam satu permainan sepak bola. Kadang pemain sepak bola itu bisa ngomong di media, pelatih saya ini salah. Kenapa saya ditempatkan tidak dalam posisi saya yang seharusnya? Saya harusnya di depan, bukan di tengah. Coba kalau dia tempatkan saya di depan, saya bisa main lebih baik. Tapi karena saya ditempatkan di tengah, saya tidak suka itu. Saudara yang kekasih, setiap perintah, setiap firman Tuhan yang datang kepada kita tidak harus kita suka. Karena perintah itu bukan untuk melakukan kehendak kita. Tapi untuk melakukan kehendak si pemberi keputusan. Dan pemain sepak bola yang tidak mengerti, tidak memahami bagaimana seorang pelatih harus melihat satu pertandingan dari sudut pandang yang lebih luas. 11 orang melawan 11 orang. Dia tahu cara strategi bagaimana untuk memenangkan satu pertandingan. Dan dia terpaksa harus memainkan satu orang tidak dalam tempatnya, dia tarik ke belakang. Demikian juga kita. Dan demikian juga Yunus. Dia dapat satu perintah yang dia tidak suka. Tapi harus dia tetap lakukan. Kenapa? Urusannya bukan untuk urusan melakukan kehendak kita. Ini melakukan kehendak yang memberikan perintah. Dan kehendak di sini adalah siapa? Kehendak Tuhan. Setiap saudara di sini memiliki perintah yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada kita masing-masing. Dalam setiap 4 Injil, di akhir-akhirnya, semuanya berkata, pergilah ke seluruh bangsa, jadikan semua bangsa muridku. Beritakanlah berita tentang keselamatan, pertobatan, pengampunan dosa. Tapi seberapa banyak, seberapa sering yang saudara lakukan terhadap perintah tersebut? Jangankan kita tahu Yunus begitu disuruh ke Niniwe, dia tidak mau. Dia lari dari Niniwe. Kenapa? Bangsa Asyur ini bangsa yang kejam. Mereka setiap perang, mereka akan penggal kepala musuh-musuhnya dan ditumpuk dalam satu piramid yang tinggi di depan pintu gerbang. Agar mereka, orang lain tahu bahwa siapa yang baru menyerang ke kerajaan tersebut. Ada tawanan, dikubur hidup-hidup, hanya kepalanya saja yang timbul. Ada beberapa sejarah yang bilang saat mereka menang dipenggal kepala musuhnya, diikat oleh tali, dijadikan kalung, dan mereka pulang ke Niniwe dengan gagahnya menunjukkan itu piala penghargaan bahwa mereka sudah menang. Bangsa yang barbar. Dan Yunus begitu dengar hal tersebut, gua harus ke Niniwe. Itu mungkin sama saja kali ya. Kayak saudara harus memberitakan firman Tuhan, pergi ke satu daerah di Jakarta, di jalan yang kemarin pernah ada pesta pernikahan 10.000 itu. Yang benar aja Tuhan. Tapi kita punya porsinya masing-masing saudara.
Cuman sayangnya, kadang saudara pikir bahwa pemberitaan firman itu hanya bagian untuk pendeta saja, bukan bagian saya. Saya jemaat biasa, tidak. Matius 28 ayat 20 berkata, jadikan semua bangsa muridku. Kita ini murid-murid Tuhan. Dan saat kita menjadi murid Tuhan, kita harus menjadikan juga orang lain murid-murid Tuhan. Pemuridan itu harus berjalan terus. Hanya sayangnya banyak kita yang salah kaprah. Kita orang sebut cari jiwa, cari jiwa. Saudara, kalau cari jiwa, memberitakan kebenaran firman Tuhan. Saudara, beritakan firman Tuhan pertama pada orang yang belum pernah mendengar firman Tuhan. Kedua, saudara boleh dan harus memberitakan firman Tuhan juga kepada orang yang sudah tahu firman Tuhan tapi jauh dari Tuhan. Tidak suka lagi beribadah, tidak lagi suka kebaktian. Beritakan firman Tuhan. Beritakan keselamatan itu masih ada untuk mereka. Jangan dibiarkan. Kita nggak usah ngomong terlalu muluk. Wah, saya kan nggak bisa seperti kamu, Ref. Saya nggak bisa seperti Om Yoyo. Siapa yang suruh? Kita harus seperti Om Yoyo. Kita harus seperti apa yang Tuhan inginkan kita menjadi. Menjadi saksi. Dan itu perintah yang harus dilakukan. Suka atau tidak suka. Saudara pikir waktu Abraham disuruh mempersembahkan Ishak, apa dia suka? Tidak. Apa saudara pikir waktu Sadrak Mesakh Abednego masuk ke dapur api, mereka suka? Mungkin mereka bersedia. Mereka berani taruh jiwanya. Tapi kalau suka, Daniel waktu dikirim lempar ke lubang singa, apa dia suka? Musa saat dipanggil Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, apa dia suka? Tidak. Dia pikir siapa aku ini Tuhan? Aku tidak mampu. Terus mengeluarkan berbagai macam alasan sampai Tuhan akhirnya marah. Gideon saat dipanggil oleh Tuhan, apa dia suka dengan perintah Tuhan? Kalau dia suka dia bilang siap. Tapi terlalu banyak alasan oleh mereka. Saudara yang kekasih, akhirnya Yunus pergi. Ayat ketiga, Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis. Jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Saudara simpan dua kata yang penting di situ, jauh dari hadapan Tuhan, dua kali dalam satu ayat tersebut. Yunus, nabi yang diutus oleh Tuhan kepada kerajaan utara. Ini ya, saya coba posisikan lokasi Yunus saat diberi firman. Saat dia mendapat firman, dia harus pergi ke timur, utara timur, ke Niniwe. 800 km. Tapi dia pergi ke Tarsis, selatan barat. 4.000 kilometer. Dan dia melakukannya itu dengan sadar. Dia meninggalkan Tuhan. Saat saudara mendapat firman, mendapat perintah, dan saudara tidak lakukan, sama saja dengan saudara pergi meninggalkan Tuhan, berjalan menjauh, membelakangi Tuhan, pergi ke arah yang berlawanan. Dan meninggalkan Tuhan butuh waktu, effort yang lebih banyak. Kenapa kita tidak melakukan kehendak Tuhan saja yang cukup 800 kilo? Tapi dia mau bayar harga. Dia naik kapal, dia bilang bayar. Dia keluar uangnya untuk pergi ke tempat yang 4.000 kilometer.
Dan saudara pikir, Yunus pikir saat dia meninggalkan Tuhan, dia pikir dia bisa sembunyi dari Tuhan. Dia bisa lari. Tuhan tidak tahu kemana dia pergi. Saudara, kalau kita coba baca di Mazmur 139 itu, doa dari Daud, doa di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Ayatnya, ayat yang ke-7. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Dari hadirat-Mu, Tuhan. Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Kita tidak bisa lari dari hadirat Tuhan. Mungkin saudara pikir, saudara bisa menjauh dari Tuhan. Seperti Yunus, saat dia memilih untuk tidak pergi naik ke Niniwe seperti kehendak Tuhan, dan lebih memilih turun ke Jaffa, pelabuhan itu. Dan dari Jaffa, kalau dibaca dalam bahasa Inggris lebih indah, saudara. Dalam bahasa Inggris dia disebut going down to Jaffa, turun ke Jaffa, pelabuhan itu. Dan saat di Jaffa dia menemukan kapal. Artinya apa? Dia mencari dan dia turun ke kapal itu. Saudara perhatikan ya. Permukaan yang paling rendah di dunia adalah permukaan laut. Betul? Dia akan selalu lebih rendah daripada tanah. Jadi saat dia turun dari daratan ke laut, dia sudah menurunkan dirinya sendiri. Menjauhkan dirinya dari Tuhan. Dan begitu dari pelabuhan, dia turun lagi. Masuk ke dalam kapal. Dia makin jauh dari Tuhan. Dan kita tahu saat dia pergi, dia turun lagi ke buritan dalam kapal itu. Dan dia tidur. Saudara, saat kita tidak mengikuti kehendak Tuhan, saat kita tidak mengikuti rancangan Tuhan, sama saja dengan hidup kita makin jauh, makin jatuh di hadapan Tuhan. Dan ayat yang keempat, Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Saudara perlu ketahui, kapal mereka ini bukan orang-orang Yahudi pelautnya. Tapi orang-orang dari negara Sidon. Mereka pelaut yang handal. Kapalnya beda. Kapal untuk di laut sama kapal yang nelayan yang di Danau Galilea itu beda. Dan mereka betul-betul pelaut yang sudah pengalaman mengatasi berbagai macam badai. Tapi saat ayat 4 kita baca bersama-sama apa? Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut. Jadi angin ributnya dari mana? Dari Tuhan. Jadi tidak selalu masalah badai, angin ribut dalam hidup saudara itu datangnya dari iblis. Kadang-kadang iblis ini kasihan ya. Aduh, ini pekerjaan setan. Terus setannya ada di situ. Naon mana teh urang mah kerjain wae. Gua malah baca buku lagi santai gitu, maksudnya siapa yang ngegodain lo? Nggak ada. Terus aja salahin gua katanya. Jadi kadang kasihan setan tuh. Dituduh untuk satu hal yang dia tidak pernah lakukan. Oke, dalam hal Ayub Tuhan izinkan. Tapi ini bukan, Tuhan sendiri yang kirim. Perahu di Danau Galilea saat ada badai, perahu itu tetap maju sampai ke seberang. Karena apa? Karena ada Yesus.
Karena apa? Karena kehendak Yesus mau menyeberang ke sana. Kalau kau sudah kehendak Tuhan, tidak ada yang bisa menghalangi. Kalau memang sudah kehendak Tuhan kita selamat, kita beroleh hidup yang berkemenangan. Dan kita ikut rencananya Tuhan. Tidak ada yang bisa halang. Tapi saat kita tidak mengikuti kehendak Tuhan, tidak mengikuti rencana Tuhan, kita ambil jalan sendiri. Kita tidak menempatkan rencana Tuhan di atas rencana kita. Malah rencana kita di atas rencana Tuhan. Kemauan kita di atas kemauan Tuhan. Apakah itu mengutamakan Tuhan? Tidak. Tapi akhirnya apa? Tuhan kirim angin ribut. Jadi angin ribut dikirim saudara untuk apa? Bukan untuk mematikan sebetulnya. Hanya untuk mencari perhatian, menegur kepada Yunus. Agar saya tidak suka. Dan pelaut-pelaut itu yang dibilang di ayat ke-5. Ayat ke-4 bilang, kapal itu hampir terpukul hancur. Jadi ini satu badai yang tidak pernah pelaut-pelaut itu hadapi. Mereka tahu ini luar biasa. Ini bukan sesuatu yang kita ketemu ini setiap hari, setiap bulan, setiap tahun. Kita nggak pernah ketemu badai seperti ini. Jadi pasti ada sesuatu yang salah dalam kapal ini. Dan ayat ke-5 bilang awak kapal menjadi takut. Mereka berteriak-teriak kepada Allah. Saudara, badai dikirim oleh Tuhan untuk menarik perhatian Yunus. Karena Yunus tidak memberi perhatian kepada Tuhan pada awalnya. Saudara, jangan tunggu Tuhan kirim sesuatu untuk menarik perhatian saudara. Hanya karena saudara tidak memberi perhatian yang seharusnya kepada Tuhan. Saudara harus tempatkan perintah, saudara harus tempatkan firman di atas segala-galanya. Walaupun itu kita tidak suka. Siapa yang suka kita harus doa untuk musuh kita. Siapa yang suka kita harus mengasihi musuh kita. Siapa yang suka kita harus memberikan pipi kita kalau ditampar pipi yang lain. Tidak. Tapi itu kehendak Tuhan. Bukan kehendak kita. Melakukan kehendak Tuhan itu bukan urusan kita suka atau enggak. Ini urusannya kehendak Tuhan. Tapi kalau saudara lakukan sesuatu yang luar biasa besar, sesuatu yang belum pernah terlihat, sesuatu yang saudara sendiri belum pernah, yang belum kelihatan di awalnya, itu akan terjadi. Tapi Yunus, dia dikirim satu badai yang besar oleh Allah untuk menarik perhatian. Jangan tunggu Tuhan kirim sesuatu untuk menarik perhatian saudara. Beri perhatian kepada Tuhan. Sebagaimana seharusnya dia diperhatikan. Tapi saudara, ayat ke-5 itu, kalau kita baca lebih lanjut lagi. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak kepada Allahnya dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Saat ada badai dalam hidup kita, kita sudah coba membuang, kita sudah coba melakukan hal-hal yang kita pikir ini akan menghilangkan, ini akan menyelamatkan kita dari badai ini. Kita melakukan usaha kita. Tapi ternyata badai itu tidak berhenti. Tapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ. Lalu apa? Tertidur dengan nyenyak. Saudara pikir kenapa bisa tertidur dengan nyenyak? Dan akhirnya kita baca dulu ayat ke-6. Datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata,
Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Bahasa Inggrisnya tidak usah ditampilkan, lebih bagus. Pertanyaan kaptennya, lu serius? Apa artinya ini? What do you mean? Kok bisa-bisanya kamu tidur saat badai seperti ini? Saudara, orang yang meninggalkan Tuhan terlalu lama, dia naik kapal yang menjauh dari keinginan Tuhan. Ada satu titik di mana semua indera kepekaan hati nuraninya menjadi tidur. Dia tidak peka lagi. Walaupun ada badai datang, ada angin datang, ada hujan datang, dia tidak merasa itu sebagai teguran kepada dia. Karena dia sudah terlalu jauh. Dia sudah tertidur dalam kepergiannya menjauhi dari hadirat Tuhan. Tidak ada lagi kepekaan. Saudara ingat ya, saudara masih harus bersyukur. Kalau kita jauh dari Tuhan, masih ditegur oleh Tuhan. Ibrani 12 berkata apa? Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Dan ia menyesah anak-anaknya. Jadi kalau sampai saudara, semoga tidak ada di sini yang duduk di sini. Kalau sampai saudara dijauhkan Tuhan, saudara sudah mulai tidak lagi kebaktian, tidak lagi doa, tidak lagi baca firman, tidak lagi ingat Tuhan. Makin jauh, makin jauh. Dan akhirnya ada teguran dari Tuhan, tapi saudara sudah tidak peka karena sudah terlalu jauh dari hadirat Tuhan. Itu akhirnya saudara makin menjauh begitu saja, seperti kapal yang terbawa oleh ombak angin entah kemana. Makin jauh dari Tuhan, makin jauh dari Tuhan. Saudara mesti lihat itu. Mungkin saudara bukan anaknya. Karena kalau saudara masih dianggap anaknya, dia akan tegur saudara. Dia akan coba kasih sesuatu yang besar untuk menarik perhatian saudara kembali kepada dia. Jangan sampai seperti Yunus. Kita terlalu jauh dari Tuhan, terlalu jauh dari firman-Nya, terlalu jauh dari kehendak Tuhan, jauh dari perintah Tuhan. Sampai akhirnya kita mati rasa, mati rohani kita. Kita lagi tidak punya kepekaan, ya kita hidup. Tapi Yesus tidak lagi ada di dalam hidup kita. Yohanes 3 ayat 30 berkata, dia yang harus semakin besar, aku harus semakin kecil. Makin jauh saudara dari kehadirat Tuhan, diri saudara yang akan makin besar. Saudara yang kekasih, dan begitu nakoda-nakoda itu datang kepada mereka, kepada Yunus, dan bilang, bagaimana mungkin kau bisa tidur nyenyak? Bangun, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Lalu mereka satu sama lain, ayat 7, marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau? Jawab Yunus di ayat 9. Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Saudara perhatikan. Saat dia berbicara kepada pelaut itu bukan bangsa Yahudi, bukan bangsa Israel. Tuhan yang mereka sembah bukan Yehova. Tapi saat mereka dengar, ini orang Ibrani, dan dia bilang, aku takut akan Tuhan Yehova, Yahweh,
Yosua, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Ayat 10 bilang apa? Orang-orang itu menjadi sangat takut. Saudara, saat itu Palestina dibagi berbagai macam kerajaan. Kerajaannya dekat-dekat. Selain Israel banyak, ada 6-7 kerajaan lain. Masing-masing kerajaan punya dewanya masing-masing, punya Tuhannya masing-masing. Dan mereka tahu, kebiasaan saat itu kalau berperang, bangsa yang lain kalah. Bangsa yang kalah harus menyembah dewa dari bangsa yang menang. Tapi mereka sudah dengar Tuhannya bangsa Israel. Mereka sudah tahu Tuhannya bangsa Israel ini yang mampu membelah laut, sehingga bangsa Israel bisa jalan di tengah lautan. Mereka tahu Tuhannya bangsa Israel ini yang bisa menurunkan mana, memberikan daging, mengeluarkan air dari batu karang, menurunkan 1 malaikat untuk membunuh ratusan ribu. Dan itu membuat mereka lebih takut daripada Yunus. Dan akhirnya orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, "Apa yang telah kau perbuat? Aduh, kamu ini ya." Sebab orang-orang ini mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Kalau dalam bahasa Inggrisnya lari dari hadirat Tuhan. Jauh, hal ini telah diberitahukannya kepada mereka. Aduh Yunus, kamu ini gimana? Kamu punya Tuhan yang luar biasa berkuasa di daratan, di lautan. Dan kamu berani pergi meninggalkan dia. Lihat apa yang terjadi dengan kami. Mereka harus menanggung kesusahan karena satu perbuatan orang bodoh. Saudara ingat kan? Waktu Yosua memimpin bangsa Israel menyerang Ai, mereka tidak bisa menang. Kenapa? Karena satu orang Israel namanya Akan, dia tidak melakukan firman Tuhan. Karena satu orang tidak setia, maka orang-orang yang di sekitarnya mendapatkan kesialan, mendapatkan hukuman juga dari Tuhan. Dan begitu tahu mereka, problemnya adalah Yunus. Ayat 11, bertanyalah mereka, akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora. Terus Yunus sudah tahu penyebabnya dia. Dan dia jawab di ayat 12, sautnya, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Kenapa dia minta diangkat, dicampakkan? Kenapa dia nggak lari sendiri aja langsung nyemplung ke laut? Karena ada orang-orang yang begitu dalam hidup kita. Dia udah tahu salahnya ini salah dia, tapi dia tidak mau membereskan masalahnya sendiri. Dia minta tolong orang lain membereskan masalah dia. Dia yang bikin masalah, jadi perkara, jadi besar, nyusahin banyak orang, tapi dia nuntut semua orang yang satu kapal sama dia, semua orang yang satu rumah sama dia, semua orang yang satu pekerjaan sama dia, semua orang yang satu gereja sama dia, untuk bantu membereskan masalah dia. Bisa kan dia naik sendiri jalan lemparin? Angkat aku, campakkan aku, buang. Tapi saudara, Yunus sudah tahu masalahnya dia. Pelaut-pelaut itu sudah tahu masalahnya. Saudara sudah tahu masalahnya apa yang terjadi dalam hidup saudara. Saudara tahu apa yang menjadi kuncinya selama ini ada badai. Kuncinya selama ini ada ketidaktenangan dalam hidup saudara. Kuncinya selama ini ada ketidaktentraman dalam pekerjaan. Di gereja maupun di rumah, di keluarga maupun dimanapun saudara tahu nih.
Tapi ayat 13, lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Kita udah tahu masalah yang ada dalam hidup kita, yang menghalangi kita dari panggilan Tuhan, yang menghalangi kita rencana Tuhan yang besar untuk kita, rancangan hidup damai sejahtera yang Tuhan bilang itu untuk kita, menghalangi kita untuk menerima semua itu. Kita tahu apa masalahnya. Kita tahu ini harus dibuang. Tapi pelaut-pelaut itu memilih untuk tidak membuang. Mereka masih tetap saja menyimpan Yunus itu dalam perahu mereka. Mereka masih tetap menjaga Yunus itu tidak dibuang, tidak dicampakkan ke dalam laut. Dan apa yang mereka hadapi? Badai itu tidak berhenti. Badai itu tidak berhenti, malah makin mengganas. Saudara masih tetap kekeh sama dosa saudara. Saudara, saya tidak tahu apa yang menjadi Yunus dalam hidup saudara saat ini. Yunus yang menghalangi kita mendapatkan berkat dari Tuhan. Tapi sudah dibilang Yunus itu harus dibuang, dicampakkan ke dalam laut. Tapi saudara seperti pelaut itu tetap menjaga. Tidak mau membuang Yunus itu, tetap mau dipelihara dosa itu dalam hidup saudara. Saudara sudah tahu selingkuh itu salah. Saudara sudah tahu punya istri 2 itu salah. Saudara sudah tahu punya suami 2 itu salah. Walaupun jarang mungkin suami 2 ya. Tapi saudara juga mungkin tahu menyimpan kepahitan itu juga salah. Kebencian itu salah. Tidak mengampuni itu salah. Tapi saudara tetap simpan itu dalam hidup saudara. Itu yang akan menghalangi kita semua mendapatkan ketenangan dalam hidup kita. Karena kita tidak mau melepaskan Yunus kita. Tapi kalau kita baca ayat selanjutnya. Ayat 14, lalu berserulah mereka kepada Tuhan. Tuhan. Ini luar biasanya. Akhirnya bangsa itu berteriak memanggil nama Tuhannya orang Israel. Dan satu pengakuan yang luar biasa. Kalau kita mengaku dengan mulut kita, siapa Tuhan kita? Dia akan selamat. Janganlah kiranya engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini. Janganlah engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah. Sebab engkau Tuhan telah berbuat seperti yang kau kehendaki. Ayat 15. Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu menyampakkannya ke dalam laut. Dan baca bersama saudara, dan laut berhenti mengamuk dalam sekejap. Tuhan mampu memberikan ketenangan, damai sejahtera dalam hidup saudara dalam sekejap. Kalau saudara mau buang Yunus saudara, kesalahan-kesalahan saudara, dosa-dosa saudara, apapun yang ada dalam hidup saudara yang selama ini saudara lindungi, saudara sayang, aduh, yang lain saya kasih deh, saya buang. Tapi yang ini satu Yunus jangan, ini kesayangan saya. Yunus bisa segala hal. Apa yang saudara jadikan itu di atas Tuhan. Dosa favorit saudara. Atau karakter saudara, tabiat saudara yang dari umur 20 sampai ke umur 55, gitu keneh. Itu bisa menjadi Yunus, menjadi penghalang. Rencana Tuhan, rancangan Tuhan yang luar biasa. Mau bekerja dalam hidup kita, kenapa? Karena kita tidak mau. Buang Yunus itu saudara dalam hidup saudara. Buang dosa itu. Buang kekhawatiran itu. Buang ketidak mau memaafkan, ketidak mau mengampuni itu. Siapa kita tidak mau mengampuni? Kita saja diampuni.
Dan saat Yunus itu sudah dicampakkan ke dalam laut, laut berhenti mengamuk. Hidup kita akan damai sejahtera dalam sekejap. Karena itu yang Tuhan inginkan. Tuhan tidak ingin satu nyawa, satu jiwa pun hilang sebetulnya. Dan kalau saudara tahu, Yunus tidak dikasih tahu dari awal. Kamu pergi ke Niniwe, kamu akan jadi satu nabi yang luar biasa. Kenapa? Niniwe bertobat kan? Berapa jiwa? 600.000 orang bertobat. Ada satu kebangkitan rohani yang luar biasa. Tidak ada lagi yang tercatat di Alkitab dimanapun. Satu kebangkitan, satu pertobatan yang luar biasa terjadi. 600.000 bertobat. Petrus khotbah sekali, 3.000 bertobat. Yunus berkhotbah sekali, 600.000. Saudara, kita tidak tahu apa di akhirnya yang Tuhan sediakan untuk kita. Tapi yang kita percaya, kalau kita mau hidup dalam rancangan Tuhan, tidak dalam rancangan kita sendiri, maka kita akan memperoleh hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Demikian firman Tuhan, saudara, pada sore hari ini. Saya undang pemain musik ke depan. Saya akan berdoa. Saudara tidak perlu berdiri. Saudara tetap duduk. Mari kita berdoa. Tuhan, pemilik hidup ini, yang sudah mengetahui kami dari awal kami dibentuk, dan yang memiliki rancangan yang indah untuk setiap kami yang ada di hadapan-Mu. Kami datang kepadamu Tuhan, bersyukur untuk setiap firman yang Kau berikan pada sore hari ini. Setiap teguran yang kami boleh dengar, bahwa Engkau masih sayang kepada kami, Engkau masih peduli kepada kami. Bahwa jika kami mengambil jalan yang salah, Engkau masih menegur kami melalui badai hidup untuk menarik perhatian kami. Tuhan, Bapa, kami tahu ada Yunus-Yunus yang harus kami buang dalam hidup kami. Tuhan, berilah kami kekuatan. Berilah Roh Kudus-Mu itu, Tuhan. Sehingga kami mampu membuang hal-hal yang tidak berkenan itu. Hal-hal yang najis, hal-hal yang bertentangan, hal-hal yang melawan Engkau, Tuhan. Hal-hal yang menjauhkan kami dari rancangan-Mu, Tuhan. Kuatkan kami, ajarkan kami, mampukan kami membuang itu semua. Sehingga kami boleh beroleh hidup yang damai sejahtera, tenang. Karena kami ada hidup dalam rancangan-Mu Tuhan. Dalam jalan-Mu Tuhan. Dalam rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya, hamba-Mu percaya. Setiap yang hadir sore ini Engkau kasihi satu demi satu. Tidak ada yang Engkau tidak kasih, semuanya Engkau sayang Tuhan. Engkau pelihara mereka Tuhan. Engkau jaga mereka Tuhan. Engkau tidak akan biarkan mereka jauh dari hadapan-Mu. Karena kami tahu Engkau Allah yang setia. Kasih-Mu, kuasa-Mu tidak berubah dulu, sekarang maupun selamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus untuk firman-Mu. Kami berdoa dan terima semua ini hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih, saya kembalikan kepada Bapak Onesimus.